Halo teman-teman, kembali lagi bersama Brand Pop. Kalian pernah gak sih dengar kata, istilah NASA, ASEP, atau bahkan scuba? Ternyata itu semua bukan cuma sekedar huruf-huruf acak loh, tapi bagian dari sesuatu yang disebut acronym. Di video kali ini kita akan membahas tuntas apa itu acronym, jenis-jenisnya, contoh-contoh serunya, dan yang paling penting gimana cara bikin akronim yang bagus dan mudah diingat. Yuk kita mulai perjalanan seru ini. Jangan lupa siapkan catatan kamu, karena pengetahuan hari ini dijamin bakal bikin kamu lebih paham dan siap tampil keren pas ngobrol bareng teman dan kolega. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa definisi dari acronym. What is an acronym? An acronym is a type of abbreviation formed from the initial letters or syllables of a phrase, which creates a new words that can be pronounced as single term. Acronyms help simplify long phrases and make communication more efficient. Maksud dari definisi tersebut yaitu akronim adalah jenis singkatan yang dibentuk dari huruf awal atau suku kata sebuah frasa yang menciptakan kata baru yang dapat diucapkan sebagai satu istilah. Akronim membantu menyederhanakan frasa yang panjang dan membuat komunikasi lebih efisien. Contoh dari akronim, for example, NASA, singkatan dari National Aeronautics and Space Administration, and FBI, singkatan dari Federal Bureau of Investigation. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tipe-tipe acronyms atau types of acronyms. Acronyms terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah Boston Formation. Tipe yang pertama ini terbagi atas 3. Yang pertama, letter-based acronyms. Yang kedua, syllable-based acronyms. Yang ketiga, hybrid acronyms. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah letter-based acronyms, atau akronim berbasis huruf atau inisial. Definisi dari akronim ini adalah these acronyms are formed using the first letter of each word but are pronounced letter by letter. Jadi akronim ini dibentuk menggunakan huruf pertama setiap kata tetapi diucapkan huruf demi huruf. Contohnya pada kata USA atau singkatan dari United States of America. Kata USA dibentuk menggunakan huruf pertama setiap kata dari kepanjangannya. Kemudian ada kata FBI atau singkatan dari Federal Bureau of Investigation. Dan ATM singkatan dari Automated Teller Machine. Dan yang kedua dari Boston Formation adalah syllable-based acronyms atau akronim berbasis suku kata. These acronyms are formed using parts of words or syllables and are pronounced as full words. Akronim ini dibentuk menggunakan bagian kata atau suku kata dan diucapkan sebagai kata lengkap. Contohnya, Interpol, singkatan dari International Criminal Police Organization. Kemudian, radar, singkatan dari Radio Detection and Ranging. Dan scuba, singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Dan yang ketiga dari tipe ini adalah hybrid acronyms atau mixed formation, yaitu akronim hibrida atau formasi campuran. Definisi dari akronim ini adalah a combination of letters and syllables from different words, yaitu kombinasi huruf dan suku kata dari kata yang berbeda. Contohnya JPEG, singkatan dari Joint Photographic Experts Group. Kemudian Wi-Fi, singkatan dari Wireless Fidelity. Dan LAN, singkatan dari Local Area Network.
Kemudian, tipe yang kedua adalah based on pronunciation. Tipe kedua ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, acronyms pronounced as a single word. Dan yang kedua, acronyms pronounced letter by letter. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah acronyms pronounced as a single words. These acronyms can be spoken as a single words without spelling out individual letters. Akronim ini dapat diucapkan sebagai satu kata tanpa mengeja huruf satu persatu. Contohnya, NASA, singkatan dari National Aeronautics and Space Administration. Kemudian laser, singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Dan UNESCO, singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Yang kedua adalah acronyms pronounced letter by letter, atau akronim yang diucapkan huruf demi huruf atau sesuai dengan inisial. Definisi dari tipe ini adalah these acronyms must be spelled out rather than read as the word. Yaitu akronim ini harus dieja, bukan dibaca sebagai kata. Contohnya, DNA, singkatan dari deoxyribonucleic acid. Kemudian CIA, singkatan dari Central Intelligence Agency. Dan FAQ, singkatan dari Frequently Asked Question. Nah, berikut adalah contoh-contoh daftar akronim yang sering digunakan, yang mana dikelompokkan berdasarkan bidang dan tema tertentu. Ini memudahkan kita memahami konteks dan penggunaannya secara praktis. Ada everyday acronyms, yang mana akronim itu sering digunakan dalam komunikasi santai atau sehari-hari. Kemudian ada technology and internet acronyms, yaitu akronim yang sering digunakan atau ditemukan dalam dunia digital dan komputer. Ada business and finance acronyms, yang mana digunakan dalam lingkungan kerja, manajemen, dan ekonomi. Medical and health acronyms, yaitu umum dalam bidang medis, rumah sakit, dan kesehatan umum. Selanjutnya ada educational acronyms, yang mana digunakan di sekolah, universitas, atau dokumen akademis. Military and security acronyms banyak digunakan di dunia pertahanan dan intelijen. Dan yang terakhir ada travel and transportation acronyms, yaitu terkait dunia perjalanan, kendaraan, dan logistik. Nah, sekarang bagaimana cara membuat akronim yang baik? Yang pertama, keep it simple. Make sure it's easy to pronounce and remember. Tetap sederhana. Pastikan akronim mudah diucap dan diingat. Yang kedua, avoid confusion. Ensure it does not have multiple meanings that could be misleading. Hindari kebingungan. Pastikan akronim tidak memiliki banyak arti yang dapat menyesatkan. Yang ketiga, follow standard rules. Capitalize the first letters properly. Ikuti aturan standar. Gunakan huruf kapital pada huruf pertama dengan benar. Dan yang terakhir, ensure clarity. The acronyms should clearly represent the concept or organization it refers to. Pastikan kejelasan. Akronim harus secara jelas mewakili konsep atau organisasi yang dirujuknya. Nah, itu adalah tips bagaimana cara membuat akronim yang baik. Nah, sekarang paham kan? Jadi, secara kesimpulan, apa itu akronim? Akronim merupakan bagian penting dari komunikasi modern yang menyederhanakan istilah-istilah rumit di berbagai bidang. Dengan memahami pembentukan dan penggunaannya, kita dapat meningkatkan efisien dalam menulis dan berbicara. Menguasai akronim akan membantu Anda berkomunikasi lebih cepat dan lebih efektif.